masalah ini adalah tantangan zaman now, membutuhkan solusi zaman now. Baik, terima kasih. Saya tidak akan pernah bosan-bosan membahas hilirisasi. Telinga kita tuh tidak mesti kalau ada earphone, ya ada speaker, dia harus nempel, tidak pasti. Meskipun ada teknologi yang wireless yang dia benar-benar bisa dimasukkan ke dalam. Tapi bisa jadi dia cukup ditempelkan di dekat-dekatnya dan dia mengalir melalui kulit, ya skin, atau melalui tulang yang ada di dalamnya. Jadi kalau dia ditempel di sini, dia bisa mendengar. Contohnya, kita kasih contoh nih. Ya. Ya. Nah, semacam ini. Nggak kelihatan ya tadi. Nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan. Benar, jujur. Jujur, Kelihatan. Ini, jadi ini memang ada fungsi mikrofonnya juga. Ini biasanya dipakai kalau di sini biasanya. Iya. Untuk seorang presenter itu bilang. Tapi kan dia juga bisa kalau mau dia ini si speakernya ini tidak kelihatan, taruh aja di sini. Dan kemudian ketika dia keluar suaranya, pasti kita juga dengar. Apalagi kalau ini selain disembunyikan, dia dijahit di dalamnya. Jadi dijahit di dalam kerah. Contoh jahit kayak gini itu bukan hal yang sederhana, bukan hal yang istimewa. Kalau kita di bandara, ya asing sering sekali kalau menemui petugas bea cukai atau petugas bandara itu kemudian harus membongkar koper yang kalau di sana ada penyelundup narkoba itu biasa dijahit di dalam kompartemen khusus di koper-koper itu. Jadi misalnya kalau ada X-ray dia nggak kelihatan, pasti harus ada feeling yang muncul yang kemudian kalau kadang-kadang digunakan anjing pelacak ya untuk membawahi, dan biasanya dibuka juga nggak akan ketahuan. Seperti tadi kalau dibuka pun kalau misalnya ini dibuka bisa kelihatan. Kalau ini misalnya saya jahit di dalam sini jaket gitu ya nggak akan ketahuan. Apalagi kalau jaketnya dipakai kayak film. Kaku gitu Gini nih ya kan nggak kelihatan gitu. Jadi mau gini-gini nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Tapi Apa lagi Pak? Halo. Ini dengan siapa? Dengan Kaisang. Kaisang, jangan kau terlalu urus itu belimbing sayur itu kah? Kasih awas itu belimbing sayur itu, pergi panggil itu kau punya kakak. Kasih bangun itu. Samsul, panggil Samsul ke sini, bilang Ami Jago telepon. Cepat. Iyo. Halo Samsul. Kau dengarin. Halo, ini dengan Ami Jago. Kau dengar? Ini seharian ini Ami Jago ada lihat kau punya video ini. Kau jalan sama rombongan itu. Lalu ada masyarakat yang sudah kasih semangat kau. Teriak-teriak lah, ada yang kasih hadiah lah. Itu sih menurut Ami Jago tidak masalah. Cuman ada yang minta foto itu. Ya, ada yang cuma foto-foto itu. Kau itu tidak bisa untuk senyum kah, Samsul? Senyum sedikit kah? Kayak Ami Jago begini. Mau gigi kuning, yang penting kita senyum. Artinya apa? Itu kita menghargai orang. Iya. Kau itu senyum sedikit kah? Jangan kau cuma begitu saja baru orang foto. Jangan. Itu karena apa? Karena kau lagi mencalonkan diri saja, makanya mereka foto. Begitu. Bahkan pun itu mungkin kemungkinan besar itu ada yang habis foto pasti mereka hapus itu. Karena dari tampang wajahmu yang tidak senyum itu bikin tidak enak dipandang. Ingat itu. Jadi Ami Jago mau menasihati. Coba kau tengok itu, Pak Anies itu. Ya Allah, meskipun beliau itu umurnya sudah tua. Lebih tua dari kau. Tapi beliau itu murah senyum. Suka rangkul orang. Bahkan beliau yang fotoin. Ketika orang mau foto, beliau peluk. Akhirnya beliau itu disayang sekali. Begitu berkaca kayak begitu. Iya. Gibran Raka Buming Raka yang booming karena gol putusan MK, diusung Partai Golkar menyalip Bapak RK, tinggalkan PDI dengan PD demi Pak D. Li, kalau kemarin ada Anies Imin jadi Amin, Ganjar Mahfud jadi Gamut, sekarang ada Prabowo Gibran jadi bocil. Prabowo sama anak kecil. Karena dia ini kan cawapres paling muda. Emang sih mewakili milenial banget, dan cara berpolitik aja milenial banget. Pengen yang instan. Lagian ngapain sih Mas lari kenceng-kenceng, awas aus. Ya gue lupa, lu udah aus ya? Aus kekuasaan. pengen banget jadi sosok lo. Sadar baru 2 tahun mimpin Solo.
Kalau pengalaman masih solo, itu nggak boleh sok loh. Tapi jangan gitu, Li. Dia ini pencetak sejarah baru loh. Oke. Karena satu-satu cawapres yang dipilih bukan karena bakat, tapi karena bakat. Pasti lu mau bilang gua ke double. Entar dulu ya. Gua kasih tahu nih. Kemarin Liming Sayur janji dia mau memberikan 19 juta lapangan pekerjaan. Lu harus sadar bagaimana dia merealisasikan lapangan pekerjaan, sedangkan dia aja dicariin kerjaannya tuh sama babanya. Aduh, lu masih aja lu percaya. Kalau gue sih kagak percaya pisan. Ora gue mah. 02 bilang Gibran keren karena udah nyenggol Tom Lembong. Kasih tahu nih, emang Tom Lembong dan Anies tuh menolak hilirisasi karena apa? Lihat noh di Morowali, banyak rakyat yang tidak sejahtera karena hilirisasi. Tambah pendukung 02 tuh hilirisasi. Weh keren, Gibran keren, hilirisasi, serba hilirisasi. Faktanya, hilirisasi dilakukan dengan ugal-ugalan di era Presiden Joko Widodo dan sekarang mau diteruskan, ye. Faktanya tuh hilirisasi di Morowali tuh warga banyak yang gak sejahtera, kacau semua lingkungan hidup. Parahnya lagi, hilirisasi nikel diekspor ke Cina ugal-ugalan dengan jumlah yang banyak dan harga yang rendah dan tanpa pajak. Lu harus tahu tuh 02 pendukung-pendukungnya. Dan akibatnya 90% nikel kita, sumber daya alam kita dikuasai oleh Cina, dan itu menyebabkan harga nikel kita turun di pasaran. Jadi jangan sekonyong-konyong apapun yang dikeluarkan Gibran, statement Gibran tuh keren ya, cari dulu substansinya. Payah banget nih sayur pendukungnya lagi pakai bilang Tom Lembong itu antek-anteknya asing, antek-anteknya Amerika. Emang lu nggak sadar 9 tahun tuh Jokowi disetir sama Xi Jinping, apa-apa Cina, kekayaan kita dikeruk sama Cina ya, sampai infrastruktur barang-barangnya dari Cina, pekerja dari Cina. Mana tuh hilirisasi yang katanya buat membuka lowongan pekerjaan? No, di Morowali yang kerja tenaga asing semua. Mana? Coba dong dicari dong datanya dong. Jangan apa-apa keren, dongok banget sih. Apa aja nih yang keluar dari mulutnya Gibran, entah itu bener, entah itu salah, yang penting keren aja, pokoknya diagung-agungin ya. Terus saya emang kalau udah pikiran kecampur sama asam sulfat tuh begitu, emang susah meyakinkan seekor babi kalau rumput tuh lebih enak daripada kotoran sendiri. Aduh, pusing banget gue lama-lama gerah gitu ngadepinnya. Itulah tampilan maut dari netizen untuk Gibran atau yang biasa disapa akrab Samsul. Saya kira betul-betul menohok, dan kita akui keberanian para netizen ini tidak memandang sebuah risiko bagaimana jika gerombolan Prabowo Gibran. Kita tahu mereka ini baperan dan juga mudah tersinggung, tetapi mungkin bagi netizen hal itu tidak menakutkan sama sekali bagi mereka, karena yang lebih menakutkan ketika gerombolan-gerombolan Prabowo Gibran ini berkuasa di negara ini dan menghancurkan negara kita. Kebebasan berpendapat tidak ada lagi, masyarakat semakin melarat. Kenapa? Karena Prabowo sendiri pernah menyatakan bahwa gaji pejabat akan dinaikkan dan pajak untuk rakyat akan juga dinaikkan. Artinya kedua-duanya akan naik, tetapi yang satunya malah untuk lebih mensejahterakan dirinya, yaitu pejabat dan versi rakyat. Yang dinaikkan adalah pajaknya, yang ada rakyat ini akan sengsara dan mungkin akan mati kelaparan. Sungguh memprihatinkan apa yang menjadi nasib rakyat ketika Prabowo Gibran menjadi seorang presiden. Dan menarik apa yang ada di video pertama tadi, di mana terlihat pada saat Gibran di sesi debat yang keempat, terlihat jubirnya disorot kamera, seolah-olah apa yang diucapkan oleh Gibran ini seolah-olah Gibran mengikuti arahan dari jubirnya, yaitu Kang Emil. Kita tidak bisa memastikan persoalan ini benar atau tidaknya, tetapi Bang Suryo mencoba untuk menjelaskan dan sedikit masuk di akal juga, tetapi kita tidak bisa memastikan bahwa itu benar atau tidak. Biarkan sahabat-sahabat sendiri yang menilai bagaimana pendapatnya persoalan di video yang pertama dan juga penjelasan
Bang Roy Suryo tentang alat yang digunakan. Apakah masuk akal atau tidak? Saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menonton. Semoga sehat selalu dan juga dimudahkan rezekinya. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.